dengan aku B51BMP. Ya, hari ini kita akan nge-review video yang bukan sama sih ya, tapi dari YouTube bersama, yaitu Pupu yang seminggu lalu apa ya? Kita review yang katanya Spider-Man, dan kali ini zombie apocalypse. Oke, kita mulai aja sekarang. Semoga menikmatinya. Wabah virus zombie mematikan sedang menyebar di seluruh dunia dan sudah menginfeksi 99% manusia. Gua adalah salah satu orang yang berhasil selamat dengan mengendarai mobil. Ya, sampai akhirnya mesin mobil gua rusak dan gua terdampar di tempat ini. Hal yang bisa gua lakuin adalah mencoba bertahan hidup selama mungkin di daratan yang bahkan Sebentar ada maaf guys, masih lagi batuk. Pertama-tama, gue mengambil peralatan yang tersedia di dalam mobil, mulai dari kapak, helm, beberapa peti kata, makanan sisa, dan sisanya cuma jaring laba-laba yang udah memenuhi storage room. Gue mulai mencari resource untuk bagian ini, dimulai dari mengambil kayu. Setelah mendapatkan cukup banyak kayu, gue balik ke mobil disusul dengan crafting wood pickaxe dan kembali keluar untuk mencari stone. Untungnya nggak jauh dari mobil ada sebuah cave yang cukup luas, dan sambil mining stone, gue udah melihat beberapa Eren. Aduh, Eren nggak tuh? Kayak di anime Eren. Salah ngomong. Bentar. Kita nge-review aja dulu. Jadi setelah mengambil beberapa ironnya, gue pun tugas pulang dan memasak iron menggunakan sisa-sisa coal yang gue punya. Sambil menunggu iron matang, gue hanya menatap matahari yang mulai terbenam. Malam pun tiba dan zombie-zombie mulai berdatangan. Setelah iron matang, gue pun mengcrafting ember dan iron pickaxe, dan malam itu gue gak bisa berbuat banyak. Bisa keluar juga bunuh diri. Sampai akhirnya, gue berpikiran buat balik ke bawah mobil dan membunuh zombie-zombie yang berkerubunan. Besoknya, gue keluar. Bosan banget sumpah, itu cuma ngebunuh zombie doang. Gue masih menemukan beberapa jangan dalam-dalam ternyangkut. Setahu gue sih babi hutan ini agresif. Jadi gue pasang beberapa blok biar posisi, dan setelah mendapatkan posisi yang gue rasa cukup enak, gue pun langsung memukul babi hutan ini dan pedang gue langsung rusak karena gue gunakan untuk membunuh zombie-zombie. Guys, itu nembus, bayangin, nembus. Serangannya nembus. Langsung terkena dampaknya. Sistem darah di sini berbeda dengan Minecraft biasanya. Bagian-bagian tubuh yang terluka akan memberikan efek samping, kayak contohnya kaki bisa kasih slowness, dan ini bikin gue harus lebih berhati-hati. Kalau bagian kepala atau badan yang kena damage dan bar darahnya sampai habis, maka itulah hidup gue berakhir. Bagian tubuh yang terluka hanya bisa disembuhkan menggunakan bandage atau nggak bisa menggunakan makanan doang, yang mana ini akan membuat petualangan gue bertahan hidup. Kalau bandage itu cuman ya sedikit doang. Kalau yang kayak kertas itu sampai lama. Jadi sebelum kita perang bisa itu dipasang. Tapi kalau yang plester itu cuman bisa pas kita sakit doang. Atau apa ya, lupa. Dah, kita review lagi. Ya. Nyangkut kayaknya. Kaki gue yang terluka memberikan gue efek mining fatigue dan slowness. Jadi gue cuma mengurung diri di dalam cave karena takut gak bisa kabur dari kejaran zombie. Untuk saat ya nyangkut. Udah cukup aman, dan sambil menunggu pagi hari tiba, gue bakal jelasin virus zombie ini berdasarkan info yang gue dapatkan dari Pupupedia. Zombie di sini berbeda dengan zombie yang kalian kenal. Perbedaan paling signifikan, guys, kita sampai setengahnya aja. Kita nggak bakal sampai habis karena ini waktunya 55 menit, lama banget. tubuh zombie akan terus bermutasi dan Ntar sampai 20 menit aja. semakin kuat, dan bahkan kepintaran para zombie Lah. akan manusia kayak menghancurkan dan memasang blok. Yo, what is that? Sisanya akan gue jelasin kalau gue berhasil bertahan hidup. Karena gue bosan bengong doang, jadi gue pun menggali ke bawah buat mining. Siapa tahu gue Ntar besok paling atau kapan 30 menit. aja menggali beberapa blok ke bawah, gue nemuin copper ore, dan gak jauh dari copper ore gue nemuin tin ore. Ternyata di bagian belakang tin ore masih ada. Untungnya zombie-zombie di situ belum berhasil menyerang gue. Gue pun menutup cave-nya dan balik ke atas sambil bunuh-bunuhin zombie yang masih ada. Setelah itu Sorry. mengcrafting furnace, lalu memasak copper ore, yang mana fungsi ore-ore unik ini bisa digunakan untuk mengcrafting Opor nggak tuh kayak makanan sehari-hari. gue pun langsung lari keluar meninggalkan cave. Or ya guys, bukan opor. Gue langsung memasangkan restore ke bagian yang terluka dan balik ke dalam cave. Sebelum lanjut mining, gue membunuh beberapa zombie yang masih tersisa, dan pas mining pun gue masih nemuin cukup banyak iron di dalam cave ini. Tapi kali ini gue nggak mining lama-lama.
bentar aja, yang penting ada hasilnya. Karena gue takut terjebak di dalam cave malam-malam lagi, gue pun balik ke mobil dan memasak iron yang udah gue rapatkan. Lalu gue lanjut mining lagi. Tapi kali ini gue mining di bawah mobil. Pas lagi mining, gue menemukan clay. Gue nggak tahu kenapa ada clay di sini. Entah itu hal yang luar Wait, biasa what? atau karena ada mod. Cuma di sini gue ambil beberapa clay dan lanjut mining, lalu nemuin koper. Itu ada koal. Nemuin sebuah cave yang cukup unik. Cave ini tuh dilapisi dengan cobblestone dan ada banyak sarang laba-laba di Copperstone. sekitarnya. Cobblestone bukan copperstone. Dungeonnya bener sih. Gue keluar dan menghancurkan beberapa grass buat ambilin seeds-nya. Kali ini Grass, ada beberapa bukan seeds grance. yang gue dapatkan. Ada Inch. seeds biasa, tomato seeds, dan ada juga flax seeds. Gue pun mengcrafting stone hole dan membuat farm kecil di sebelah Sih, kiri. itu yaudah nggak apa ya. Kita lanjut mining lagi. Target kita kali ini adalah diamond, dimana gue pengen buat diamond pickaxe buat ambilin obsidian dan mengcrafting enchantment table. Mining Diamond's ini cukup weak. produktif. Gue dapat iron, coal, gold, dan setelah mining cukup lama, akhirnya gue mendapatkan pickaxe dan ninggalin sisa diamondnya yang akan gue ambil nanti ketika gue udah dapat enchantment fortune. Terus gue baru keingat kalau mau bikin enchantment fortune kita juga perlu 2 diamond. Jadi gue ambil sisa diamondnya. Doraemon go. Di sini gue baru sabar Lucu-lucuin aja loh. untuk membuat buku. Diamond ya, bukan Doraemon. Dan jarak pandang gue jadi pendek. Jadi sambil nungguin hujan reda, gue pun menerangi bagian sekitar mobil biar nggak ada zombie yang nge-spawn. Malam harinya, gue pun Sebentar, tidur guys. setelah berhak tidur. Sistem tidur di sini juga beda dengan Minecraft biasanya. Di sini nggak ada yang namanya skip malam hari. Pas kita tidur, waktu berjalan lebih cepat dan dunia tetap berjalan seperti biasanya. Jadi Oh my god. kita mati diserang. Oh my god. Kita harus berhati-hati dengan keadaan sekitar. Selama gue tidur, banyak zombie yang bermunculan. Jadi gue pun langsung bunuh-bunuhin zombie di sekitar mobil. Pelolet, Zombie mati, let, gue pun let, keluar dan let, menyita let, beberapa let. lumayan lah yang binatang ke daerah kita. Mumpung hari lagi cerah, gue pun pergi berpetualang untuk mencari hewan-hewan yang bisa kita ternakin. Hewan pertama yang gue temuin adalah babi. Sebenarnya babi nggak menghasilkan apa-apa selain daging. Babinya pulang, udah keliling cukup jauh dan gue masih nggak nemu Baby, babi bos, mam ya. Bukan ngomong kasar, tadi itu emang babi. Gue menarik perhatian kami Namanya emang babi. dan ternyata Di tulisannya baby. gue bayangkan. Karena hari udah mau malam dan mereka masih nggak ngikut juga, jadinya gue pulang dulu dan mutusin buat mining. Gue ketemu sama ravin yang gede banget dan di bagian bawah ravin ini dipenuhi oleh lava. Ya setidaknya sekarang kita udah punya persediaan lava yang cukup untuk membuat pertahanan nantinya. Besoknya gue pun keluar dan lanjut menggiring kambing. Setibanya di dekat mobil, gue menggali lubang kecil lalu memberi makan para kambing. Setelah itu, gue pergi berpetualang mencari domba. Gue ketemu sama rusa, beruang, tapi nggak satupun domba gue temuin. Dan karena hari udah mau malam, jadi gue pun pulang dan lanjut farming. Ya, Dari farming XP kali ini, gue juga wortel. wortel dan kentang. Hari ke-8 gue menanam wortel dan kentang, memanen beberapa hasil kebun. Pas mau kasih makan kambing, tiba-tiba kambing yang tersisa. Gue Hilang. nggak tahu dah apa penyebabnya, tapi di sini gue memperluas kandang kambing dan menutup bagian atas biar nggak ada zombie yang masuk. Gue juga sekalian memanen flax yang ternyata tanaman flax ini menghasilkan string yang mana merupakan salah satu Ngebak terbang, woi. berhubung bahan Itu terbang, woi. wool merupakan bahan untuk mengcrafting plaster dan bandage, dan karena itulah gue pengen banget dapetin domba. Gue pun lanjutin petualangan lagi, berharap kali ini bisa dapetin domba. Bukannya domba, gue malah dapetin sapi. Tapi lumayan lah, dari sapi ini gue bisa dapetin 2 leather. Nggak jauh dari sapi, gue juga nemuin kambing. Gue pun langsung mendorong kambing ke dalam bot dan membawa pulang si kambing. Setelah itu, gue memasukkan kambing ke dalam kandang dan gue beri makan kambingnya. Walaupun gue gagal mendapatkan domba, setidaknya gue masih bisa melanjutkan kerajaan kambing. Sebelum matahari terbenam, gue memperluas farm karena gue pengen tanam lebih banyak tanaman flex. Jaga-jaga kalau misalkan gak ketemu domba. Flex, Kita bisa bukan pakai flash. buat mengcrafting wool. Setelah itu, gue mengcrafting buku dilanjutkan dengan mengcrafting enchantment table. Gue juga sekalian mengenchant Bentar, guys, table bentar. berhubung cari XP di sini nggak akan enchantment sharpness 1. Sisa harinya pun gue habiskan untuk mining. Di sini gue mencoba untuk menjadi seproduktif mungkin. Mumpung zombie masih nggak gitu ganas, karena ketika mutasi mulai menyentuh tahap akhir, kita nggak akan bisa sebebas ini lagi. Setibanya di tempat mining, Yep. gerombolan para zombie udah menunggu. Jujur, gue nggak ngerti dari mana asal zombie ini. Padahal tempat ini udah terang banget dan hampir setiap 2-3 bloknya ada satu torch. Singkat cerita, gue membunuh zombie-zombinya dan lanjut mining dan nemuin cukup banyak gold dan iron. Dan nemuin kalau satu kambing mati lagi. Gue nggak ngerti dah misteri hilangnya para kambing di dunia ini. Tapi gue close lagi kandang kambing dan gak lupa gue kasih makan. Gue mengcrafting beberapa tools dan pergi mencari kayu. Hari ke-10, mutasi pertama terjadi dan jarak penciuman para zombie semakin jauh. Hari itu gue habiskan untuk merapikan base. Gue buat chest, pasangin sign biar rapih dan pindahin barang-barang ke chest baru.
Gue juga membuat senjata baru, Saber. Senjata ini bisa kasih 100% damage tambahan ke monster yang gak pakai armor, dan ini cocok banget buat melawan zombie. Tepat setelah gue membuat Iron Saber, Blood Moon pertama terjadi. Pas banget Blood Moon di hari pertama mutasi virus. Buat kalian yang belum tahu apa itu Blood Moon, bisa dibilang malam itu bulan berubah menjadi berwarna merah darah, dan hal itu membangkitkan naluri para zombie. Zombie yang nge-spawn akan semakin banyak, mereka akan semakin kuat, dan gue juga gak bisa tidur malam itu. Jadi gue harus melawan zombie-zombie sampai matahari terbit. Dan kalian bisa lihat sendiri, baru aja matahari terbenam, mobil gue udah dikerumuni oleh para zombie. Pas lagi bunuh-bunuhin zombie, tiba-tiba gue dapetin advance. Kalau kambing gue membunuh zombie, gue pun langsung mencoba membunuh semua zombinya dengan lebih cepat karena gue pengen ngeliat keadaan si kambing. Ya gue takutnya kambing gue mati lagi. Dan asli, zombie ini nggak ada habis-habisnya pas gue pun. Bahkan sampai pedang gue rusak pun zombinya masih banyak banget. Karena persediaan gue udah di luar base semua, gue pun menghancurkan bagian pagar atas dan mengambil iron, dilanjutkan dengan mengambil leather di bagian bawah mobil. Setelah itu gue membuat iron saber lagi dan lanjut mukulin zombie. Untungnya gue udah pakai iron saber. Kalau masih pakai stone sword, gak kebayang berapa lama buat habisin semua zombinya. Saking banyaknya zombie yang nge-spawn, di pagi hari ke-11 gue masih mukulin zombie. Dan setelah zombinya udah dikit, barulah gue keluar mobil dan membunuh sisa-sisa zombinya. Kalian bisa lihat sendiri, seberapa banyak zombie yang nge-spawn, sampai-sampai rotten flesh yang gue dapatkan aja sebanyak ini. Sebagai hadiah kepada para kambing, karena kemarin mereka udah bantu bunuhin beberapa zombie, gue pun memberi mereka makan lalu memperluas kandangnya. Gue juga membuat fence dan mulai membuat kandang yang lebih layak. Tapi karena hari udah mulai malam dan mereka nggak naik-naik juga, jadi gue pun mutusin buat lanjutin besok aja. Dan kambing dari bawah ke atas dan asli, ini susah banget. Yang ngikut gue tuh cuma kambing-kambing kecilnya doang, sedangkan kambing gedenya nggak mau pindah. Jadi gue bunuhlah beberapa kambing gedenya karena mungkin tempatnya terlalu sempit. Setelah udah cukup luas, sisa-sisa kambingnya pun langsung naik. Leather yang gue dapatkan dari hasil membunuh kambing pun gue gunakan untuk mengcrafting beberapa bookshelf. Hari ke-13-15 gue melakukan rutinitas biasa, ternakin kambing, manen kebun, lalu memasang enchantment table. Gue juga mengcrafting cobblestone wall dan memasangkan di sekitar base biar gue bisa beraktivitas lebih luas ketika malam hari. Setelah pemasangan cobblestone wall selesai, gue pun memberi makan para kambing dan memasang torch di dalam base biar gak ada zombie yang nge-spawn di dalam base. Dan sekarang, gue bisa sampai di malam hari. Gue membuat beberapa lantern dan mulai merapikan bagian farm biar ada penerangan tambahan. Kemudian gue juga menata rapi farm sesuai dengan jenis tanaman. Gue juga sekalian memberikan beberapa kayu di bagian pinggir kandang kambing. Karena jumlah kambingnya udah banyak, gue pun pengen membunuh beberapa kambing dan sekali pukul semua kambing langsung jadi agresif. Untungnya gue kepikiran satu metode untuk menenangkan para kambing, gandum. Gue beri makan kambingnya satu persatu dan setelah mereka memunculkan hati, mood mereka pun jadi bagus. Dan ketika gue dekatkan diri, mereka langsung terpecah belah antara kambing pemberontak dan kambing kaum gandum ajaib. Setelah itu, muncul lagi notifikasi Blood Moon. Beda dengan Blood Moon sebelumnya, kali ini gue udah jauh lebih siap. Blood Moon kali ini juga sama gilanya dengan Blood Moon sebelumnya. Jumlah zombie yang nge-spawn gak ada habisnya. Bahkan dari 4 pedang yang gue siapin, 2 diantaranya udah hancur. Gak kebayang dah gimana kalau nanti mutasi pada zombie udah masuk ke tahap akhir. Gue menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membunuh para zombie. Dan setelah semua zombie udah mati, gue pun keluar untuk mengambil XP dan barang-barang yang berserakan. Tapi tiba-tiba gue diserang oleh zombie invisible. Gue coba deketin dengan shield perangkap dan bener aja, zombie itu memukul shield gue. Jadi gue pancing keluar dan setelah zombinya memukul shield gue pasang lava dan situasi pun langsung aman. Karena persediaan plaster udah habis, gue pun mengcrafting beberapa plaster dan menggunakannya di bagian tubuh yang terluka. Setelah itu, gue pergi keluar untuk menebang pohon. Tapi tiba-tiba ada beberapa tamu yang untungnya pergerakan mereka masih cukup lambat. Jadi gue masih bisa menebang pohon tanpa perlu melakukan fisik. Setelah mendapatkan cukup banyak kayu, gue pun ntar kalau udah di hari 100 dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya beberapa kambing dan menciptakan perang internal lagi. Tapi perang kali ini malah merusak tanaman karena ada beberapa kambing yang diseruduk keluar kandang. Setelah kambing-kambing pemberontak mati semua, gue pun membuat buku untuk membuat bookshelf dan sekarang enchantment table-nya bisa enchant sampai level 30. Langsunglah gue enchant beberapa item di mana semua item yang gue enchant berhasil dapetin enchantment yang bagus-bagus, kayak pedang dapat sharpness, pickaxe dapat fortune, dan helm dapat protection. Karena persediaan string yang udah cukup banyak, gue mengcrafting beberapa plaster dan gue bawa di inventory. Jadi kalau misalkan gue terluka ketika jauh dari base. Gue juga melihat item-item yang bisa di crafting dan gue nemuin kalau ternyata beberapa steel armor lebih kuat dibandingkan dengan diamond armor. Helm, celana, dan sepatu steel setingkat dengan armor netherite, yang mana ini lumayan banget. Bahan gak semahal diamond tapi kualitas setingkat netherite. Untuk membuat steel kita memerlukan alloy, dan untuk membuat alloy smelter kita perlu beberapa bahan. Jadi pertama-tama gue memasak clay dan cobblestone, lalu mengcrafting furnace dan iron bars, diakhiri dengan mengcrafting alloy smelter dari bahan-bahan yang udah gue siapkan. Gak pakai lama, gue pun
langsung memasak 11 iron untuk dijadikan steel. Dan sambil nunggu steelnya jadi, gue pun tidur. Keesokan harinya gue mengambil steel lalu mengcrafting celana dan sepatu steel, disusul dengan menghabiskan waktu untuk mining. Gue ketemu iron. Mining is life. Mining is life. Tiba-tiba zombie bermunculan di belakang. Lah, Makin lama makin gak aman ini tempat mining. Padahal tempatnya udah lumayan terang. Mining pakai enchanted diamond pickaxe ini benar-benar bikin mining jadi jauh lebih cepat. Tapi mau secepat apapun, tetap aja gue bau banget buat nemuin diamond. jangan menangis. Setelah membunuh para zombie di dalam cave, gue pun masuk dan menemukan diamond. Tapi pas gue Diamond ternyata cuma lah. satu diamond. Malah efek fortune-nya nggak aktif pula. Ya udahlah ya, masih mending dapat satu diamond dibandingkan nggak dapat sama sekali. Gue pun lanjut mining untuk waktu yang cukup lama dan masih nggak nemuin diamond. Jadi gue balik ke base camp yang sebelumnya udah gue buat masak-masakin ore. Dan sambil nunggu orenya matang, gue pun coba iseng mining bentar yang tanpa gue sangka gue nemuin diamond. Gila. Langsunglah gue ambil diamondnya dan gue mendapatkan 4 diamond. Lagi-lagi enchantment fortune-nya nggak berfungsi kalau urusan diamond. Hari 19 sampai 24 gue menghabiskan waktu untuk Enchant membuat fortune, pertahanan. Hal pertama yang bukan gue lakuin foto. adalah element shovel, terus gue enchant dan dapat efisiensi 3, unbreaking 3, dan shield touch. Setelah itu gue mulai menggali lubang di bagian depan wall. Strategi gue adalah mengisi lubang ini dengan lava untuk mengurangi jumlah zombie yang berhasil masuk ke dalam base. Di sini gue menggali lubangnya sebesar 3 blok karena gue pengen ganti blok bagian luar dengan stone brick biar lebih kokoh dan biar area lavanya lebih luas. Setelah selesai menggali lubang, gue pun mulai memasang stone brick yang udah. Gue lanjut memasang stone brick. Kita skip aja gara-gara lama. Pas gue pengen masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada satu zombie yang nge-spawn. Gue gak nyangka bakalan ada zombie yang muncul di dalam base, apalagi di dalam mobil, yang mana merupakan bagian paling aman di dalam base. Jadi gue pun langsung memasang torch sebanyak mungkin di dalam mobil. Pagi hari ke-22 gue sempat mengenchant celana dan sepatu, dan keduanya mendapatkan enchantment yang lumayan bagus. Gue juga mengenchant iron saber karena sebelumnya udah rusak, dan kali ini gue cuma dapetin enchantment sharpness 3 doang. Lanjut gue mengcrafting beberapa iron bucket dan turun ke tempat mining buat ambilin lava. Tapi sebelum gue memasang lava, gue mengcrafting trapdoor dan gue letakkan di lubang biar para zombinya bisa tertipu dan masuk ke dalam lubang lava. Karena jumlah kayu gue masih kurang, gue pun pergi menebang beberapa pohon, mengcrafting trapdoor lagi dan lanjut pasangin trapdoor. Trapdoor udah kelar, kali ini gue lanjut pasang lava. Asli, walaupun kelihatannya gampang buat pasangin Deket lava, banget ini masalahnya makin itu banget ditaruhnya. karena jarak buat ambilin No. lavanya cukup jauh. Hari ke-25 zombie kembali. Zombie akan lebih sering muncul di tempat terang. Jarak mereka nge-spawn akan semakin dekat dan mereka akan bergerak semakin cepat. Ketika gue keluar base camp lanjut masangin lava, di sini berasa banget kalau para zombie jadi semakin cepat. Nggak cepet banget, tapi lebih cepat daripada sebelumnya. Setelah membunuh zombie-zombie, gue pun lanjut masangin lava. Pas mau balik ke dalam mobil, kali ini gue sadar udah ada satu zombie yang menunggu. Padahal di dalam mobil ini udah terang banget. Tiap bloknya udah gue pasangin torch, tapi masih aja ada zombie yang menunggu. Setelah bolak-balik I berkali-kali don't dari know. tempat mining ke lubang lava, akhirnya pengisian lubang lava selesai juga. Sambil menunggu pagi hari, gue liatin lubang lavanya dan trap ini bekerja dengan sangat baik. Hari 26 gue memasak steel, lubang pohon. Hari 27 sampai 28 gue menghabiskan waktu untuk pergi mining. Coal ketemu, iron ketemu, tapi diamond masih nggak ketemu juga. Bau. Di sini gue mining non-stop lama banget karena gue pengen banget dapetin diamond. Sampai akhirnya gue menemukan diamond. Dari diamond ini gue Diamond. mendapatkan 8 diamond. Ya setidaknya udah bekerja lah enchantment fortune-nya. Setelah itu gue menghabiskan waktu untuk memasang torch di luar base. Kalau dihitung-hitung total torch yang udah gue pasang di luar base udah lebih dari 6 stack. Dan malam harinya beginilah penampakan di luar base. Jarak pandang gue jadi lebih luas. Besoknya gue pergi keluar untuk mencari ayam buat dapetin feather. Tapi karena hujan jarak pandang gue jadi pendek dan gue mutusin buat balik ke base dulu. Sambil menunggu hujan reda, gue membuat pintu tambahan biar para zombie makin kesulitan kalau mereka mau mencoba masuk. Setelah itu gue kepikiran buat bikin trap lainnya. Fungsi trap kali ini adalah untuk mencari XP, karena semenjak ada lubang lava, kita udah nggak ada pemasukan XP. Jadi gue gali ke bawah, lalu membuat sebuah lubang pendek dan gue balik ke atas. Setelah itu gue pasang trapdoor biar para zombie bisa masuk ke trapnya. Tempat ini juga gue hias sedikit pakai kayu biar nggak gitu monoton. Malam harinya gue pun langsung mencoba trap baru ini. Tapi sayangnya zombie yang masuk gak gitu banyak. Mungkin karena mereka nggak bisa melihat keberadaan gue, jadinya mereka nggak mau langsung di atas dan malah jatuh ke lubang lava. Jadi biar para zombie bisa lihat gua pun memasak sand dan sambil nunggu sand Dadah, matang, guys. gua memperluas daerah trap dari leluasa. Pas gua mau naik, masih ada aja zombie yang nge-spawn di dalam. Pagi harinya gua pun menggali ke atas dan setelah itu baru gua pasang kacanya.
Setelah itu gue melanjutkan misi yang sempat tertunda, mencari ayam. Tapi bukannya ketemu sama ayam, gue malah ketemu sama suatu kejadian yang jauh lebih menarik. Kehidupan di babi hutan. Lah, Habis membunuh babi lain, diajak kawin lah babi sebelahnya. Pas anak gua lahir, malah berantem keduanya. Satu udah mati, sekarang anaknya yang diajak ribut. Daripada babi hutan, lebih mirip babi gila sih ini mah. iya Karena benar. udah Benar mulai benar 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 itu isi benar lubang masuk dan akal. mengisi lubang di dalam bes. Besoknya, gue kembali bertualang untuk mencari ayam. Baru aja mau sampai ke pulau, gue langsung disambut sama gerombolan serigala. Dan untungnya, serigalanya nyangkut di air. Di sini gue Hehe. menemukan beberapa kayu dan beri. Beri di dekat rumah, untung beri bisa memperlambat pergerakan. Sambil berkeliling, gue nemuin sejenis ayam yang cukup unik. Namanya pheasant. Sayangnya pheasant ini nggak ngedrop feather. Pheasant. Tiba-tiba, hujan turun dan gue langsung bergegas pulang. Soalnya agak ngeri-ngeri juga kalau berpetualang ketika lagi hujan. Di rumah, gue iseng-iseng buat pagar berduri. Terus gue pasang pagarnya di atas pintu masuk biar ada kesan lebih kokoh. Karena besoknya masih hujan, jadi gue pun memutuskan untuk pergi mining. Mining kali ini nggak ada yang menarik. Gue nggak ketemu diamond sama sekali. Tapi setidaknya gue dapat iron sampai 1 stack lebih. Hari ketiga gue lanjut mencari ayam. Dan ternyata, nggak jauh dari rumah gue berhasil menemukan beberapa ayam. Di sebelah ayam juga ada tupai dan asli. Ini tupai Wih, yang berbaris banget cuy, bentuknya, berbaris. jadi kayak bukan Minecraft gitu. Singkat cerita, gue membunuh beberapa ayam dan pulang ke rumah. Pas gue cek, ternyata gue cuma punya 1 flint. Jadi gue pasang grapple dan hancurin lagi buat dapetin flint. Lalu gue crafting. Setelah itu gue membuat iron longbow dan gue enchant. Ya, malah dapat unbreaking 3 doang. Karena nggak puas, jadi gue crafting lagi dan gue kali ini power 3 doang. Masih nggak puas, gue buat lagi dan pas pengen gue enchant, tulisannya cuma unbreaking 3. Karena enchantmentnya lagi bau, jadi gue enchant dulu aja baju iron dan dapetin enchantment yang lumayan OP. Setelah itu baru gue enchant baunya dan dapet power 3. Gue pun langsung mengcrafting unveil, gabungin ketiga bau barusan dan jadilah bau dengan enchantment power 4 dan unbreaking 3. Mumpung ada sisa diamond, gue pun mengcrafting diamond saber yang nantinya akan gue enchant. Sabar bukan member. Di dalam lubang XP, karena XP kita udah menipis. Hari 34 gak banyak yang gue lakuin. Gue cuma masang torch keliling gak jelas di sekitaran base. Malam harinya cuma farming XP lagi. Kalau dilihat-lihat, masih ada zombie yang gak sadar dengan keberadaan gue. Mungkin karena emang posisi gue yang agak dalam. Jadi gue crafting ladder dan gue pasang di XP farm biar posisi gue lebih tinggi. Dan semoga aja zombie-zombie bisa ngeliat gue lebih jelas. Hari 35 gue awali dengan membuat berry farm di bagian pojok base. Tempatnya nggak gede dan gue pasang slab di atas berry biar gue nggak kena. Setelah itu gue pergi menebang pohon dan pulang ketika hari mulai sore. Yap, malam ini malah ngerasa senang karena bisa dapetin banyak XP. Sebagai persiapan, gue pun langsung membuat pedang tambahan dan menunggu di lubang XP. Karena lubang XP-nya sepi, jadi gue sempat naik bentar dan melihat keadaan di atas dan entah kenapa rasanya Blood Moon kali ini nggak seramai dengan Blood Moon sebelumnya. Mungkin karena kita udah masangin torch dan hal itu mengurangi jumlah zombie yang nge-spawn. Satu sisi gue senang Mungkin. karena akhirnya perjuangan masangin torch terbukti berfungsi. Di sisi lain gue juga sedih karena kita nggak bisa dapetin XP dengan maksimal. Tapi tetap aja, yang namanya Blood Moon, zombie pasti jadi jauh lebih ramai. Besoknya, gue mengencam diamond saber dan udah knockback 2, shooting at 3, satunya lagi malah Band of Arthropods. Walaupun level 5, tapi enchantment itu nggak guna karena fungsinya khusus untuk spider, sedangkan di sini nggak ada spider. Karena gua nggak puas, jadi gua crafting diamond saber yang baru, lalu gua enchant dan kali ini dapet sharpness 4. Iseng-iseng lah Banfield dan ternyata sharpness bisa dimasukin ke pedang yang ada shooting edge dan knockback. Mungkin Mojang sendiri sadar kalau Band of Arthropods tuh nggak guna di sini. Setelah itu, gue memutuskan untuk melakukan petualangan panjang. Tujuannya adalah untuk mencari survivor lain. Kali ini gue mendayung sampai ke daerah pegunungan dan nemuin hewan yang dulu sempat kita cari-cari, domba. Tapi karena sekarang kita udah nggak butuh domba, jadi di sini gue membiarkan mereka hidup dengan tenang. Daerah pegunungan ini kaya akan kol, dan kol itu pasti bakalan kepake terus. Jadi gue ambilin kol sampai hari udah malam, dan zombie mulai bermunculan. Nggak ada tempat persembunyian, yang gue lihat cuma satu batu yang lebih tinggi, dan gue pun langsung naiki batu itu. Menghabiskan malam hari di luar base tuh rasanya beda banget, kayak ada tekan-tekannya gitu. Walaupun gue tahu para zombie gak mungkin bisa naik, dan malam pertama di luar base pun gue habiskan dengan bengong di atas batu. Besoknya gue memasang lava untuk membunuh zombie di bawah batu, dan pas gue mau lawan sisa zombinya, ternyata masih ada banyak zombie di sekitar gue. Jadi gue pun langsung lari dari situ. Gue ketemu sama sejenis kalkun dan pas gue bunuh mereka ngedrop feather. Gue lanjut nembang pohon, ambil kol lagi, membunuh zombie. Ya intinya kayak surviving biasa dan ngumpulin resource sebanyak mungkin mumpung lagi ada banyak. Sampai akhirnya asli, mager banget dah gue kalau udah hujan. Rasanya tuh kesan creepy horornya jadi meningkat 100%.
Karena gue takut, jadi gue pun pulang. Dan jujur gue rada nyesel sih, soalnya di tengah perjalanan pulang, matahari pun mulai terbenam. Kalian bisa lihat sendiri, seberapa creepy-nya ketika malam hari ditambah hujan. Untungnya malam itu gue bisa sampai ke base dengan selamat. Hari 38-40 gue menghabiskan waktu untuk merapikan dinding base, karena nggak mungkin kita bertahan di pertarungan akhir cuma modal cobblestone wall. Pertama-tama gue pakai slab di bagian pojok base, dan jujur hasilnya cukup keren. Tapi karena slab ini nggak ada slab, stair, atau blok dekorasi lainnya, jadi gue hancurin dan cuma gue taruh di pintu utama. Ujung-ujungnya gue cuma tambahin beberapa stone brick dan ganti cobblestone wall dengan stone brick wall. Setelah itu gue pengen membuat menara. Menaranya gue buat pakai kayu aja, simple, yang penting fungsinya tetap jalan. Setelah gue gonta-ganti dekorasinya untuk waktu yang cukup lama, akhirnya menaranya jadi juga. Besoknya gue pergi berpetualang untuk mencari ayam lagi. Kali ini bukan beberapa ayam. Setelah gue kasih makan ayamnya, gue bunuh ayam-ayam yang udah gede dan langsung bergegas pulang. Tapi perjalanan pulang kali ini nggak semudah itu. Pas lagi asik mendayung, tiba-tiba gue terkena serangan. Serangan pertama sih nggak sakit dan gue hiraukan aja. Gue cuma ngeliat keadaan sekitar dan gak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya serangan kedua tepat mengenai kepala. Di sini kepala gue langsung pusing, semua jadi gelap dan gue juga udah panik. Gue paksa dayung lagi, tapi serangan ketiga tak bisa dihindarkan. Gue udah panik banget. Gue pakai bandage tapi nggak bisa dipakai pas lagi naik kapal. Harapan gue ya cuma terus mendayung berharap monster itu nggak menyerang lagi. Untungnya gue bisa tiba di base walaupun kondisi gue cukup sekarat, dan entah apapun monster barusan yang menyerang gue, monster itu jauh lebih mengerikan dibandingkan zombie. Gue pun langsung memasangkan bandage ke bagian yang terluka dan masih nggak kebayang gue bisa lolos dari serangan maut. Besoknya gue ngeliat ikan hiu yang cara berenangnya cukup Lah, dibandingkan dengan berenang, bisa kok bisa dibilang gitu? ini lebih mirip menari. Gue nyari flint, crafting arrow, dan menghabiskan waktu untuk Hamster. pas lagi asik mainin. Dan itu nggak terjadi cuma satu kali. Ketika gue lagi jalan pulang, gue ngeliat ada redstone ore yang nyala dan gue langsung terkena suatu serangan. Gue coba pukul pakai sword tapi nggak kena apa-apa, dan gue langsung tahu kalau ini adalah zombie invisible. Hari 43 gue awali dengan meletakkan torch di depan base. Setelah itu gue pergi ke dalam hutan dan menemukan dua kalkun. Di tengah hutan Oke. gue didatangi oleh serigala dan gue mendapatkan kepala serigala. Pas gue mau pulang ke rumah, muncul notifikasi Blood Moon. Karena gue pengen maksimalin Black Moon, pendapatan Blood XP, jadi gue Moon. sekalian tutupin trapdoor lubang lava biar para zombie nggak mati sama lava. Setelah selesai farming XP, gue pun keluar dari lubang XP dan tiba-tiba ada zombie yang turun dari langit. Oh my god. Memberikan penerangan di bagian atap. Setelah itu gue mengcrafting weapon pickaxe, mengenchant longbow dan dapetin power 4 dan flank, lalu mengenchant pickaxe dan dapetin efficiency 4. Gue pun langsung gabungin Lumayan. longbow, dan untuk pickaxe-nya akan gue gabungin nanti pas durability pickaxe lama udah benar-benar mau rusak. Karena diamond sisa 3 doang, jadi gue pun mutusin buat mining lagi. Baru aja mining bentar, gue udah dapat 10 diamond. Jadi gue mining terus sampai waktu yang cukup lama. Sayangnya gue udah gak dapat apa-apa selain iron dan coal. Setelah itu gue gabungin pickaxe lama dengan pickaxe baru biar makin OP. Zombie-zombie jadi makin aneh. Sekarang mereka jadi senang banget buat lompatin pagar. Walaupun mereka nggak bisa melewati pagar dengan melompat, tapi ngeliatnya tuh ngeri-ngeri juga. Soalnya kakinya udah di atas pagar. Gue pun mengcrafting iron bar dan gue pasang di atas stone brick wall. Selain nambah aman, menurut gue iron bar ini juga bikin base kelihatan lebih bagus. Sisa iron barnya gue gunakan untuk mengcrafting pagar berduri yang akan gue pasang di luar base. Sebelum malam hari, gue membuat sebuah tempat kecil di atas lubang XP, di mana gue akan berdiri di tempat itu untuk memancing para zombie. Soalnya masih kurang efektif, dan kayak direstuin sama Bojang, ide gue ini langsung didukung dengan Blood Moon. Gue pun lanjutin progres tempat ini dan menunggu zombie-zombie masuk ke dalam lubang. Asli, ngeliatin zombie-zombie masuk ke dalam trap tuh rasanya satisfying banget. Setelah itu gue pun turun untuk farming XP-nya dan hal ini gue lakuin berulang-ulang. Besoknya gue pergi mencari kayu dan nemuin kalau zombie bekas Blood Moon semalam masih lumayan banyak. Mungkin karena daerah torch yang gue pasang juga udah lumayan luas, jadinya zombie pun harus nge-spawn di daerah yang jauh dan gak sadar akan keberadaan gue. Lanjut gue menebang pohon dan ketika mau pulang, muncul lagi notifikasi Blood Moon. Gue pun langsung bersiap di tempat farming XP dan ngumpulin XP sebanyak mungkin. Keesokan harinya gue mengcrafting diamond chestplate dan diamond saber. Lalu gue enchant diamond chestplate-nya dan dapetin protection 3. Kalau dibandingin dengan iron chestplate yang gue pakai sih, enchantment-nya bagusan si iron chestplate. Tapi di sini gue tetap pakai si diamond chestplate biar kelihatan lebih keren. Setelah itu gue pergi mengambil beberapa kayu dan merangin pulau kecil di sebelah base. Setibanya di base, hujan pun turun dan gue memilih untuk tidur. Hari 48 gue pengen bikin tempat tidur kecil, karena gak enak juga kan tidur di sebelah kandang kambing dan basah-basahan kena hujan. Tempatnya gue bikin di sebelah mobil, gak besar, yang penting cukup dan masih enak dipandang di mata.
Bagian atapnya juga nggak tinggi-tinggi amat. Gue pakein kombinasi kayu dan stone brick, lalu dindingnya gue pasangin fence. Setelah itu gue memanen kebun, memasak kentang, dan tidur. Yaudah guys, sampai segini aja video untuk kali ini. Ya, kita mereview Pupupedia part pertama. Dan kalau kalian lihat tadi di awal, aku udah punya intro, walaupun intronya itu nggak diedit, tapi pakai hak. Jadi, udah, semoga hari kalian tetap menyenangkan. Ini ngerekodnya malam-malam lagi capek. Bye bye. Semoga hari kalian tetap menyenangkan, tidak seperti aku lagi tiduran.